Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan di dalam hidup ini, terlebih kenikmatan di dalam iman dan Islam kita, sehingga kita pada momen yang indah ini tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kemampuan di dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan kegiatan kita pada waktu pagi yang indah ini menjadikan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat rahmat dan curahannya, dan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat fillah, insyaallah di momen pagi ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan kita dalam perkara taklim wa taklum, ya, dalam perkara Iqra'ul Quran, karena dalam hal ini adalah sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam perkara-perkara kita dalam menuntut ilmu, terlebih di dalam penuntutan ini daripada Al-Qur'anul Karim dan Sunnatul Rasul, yaitu hadis-hadisnya yang begitu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan para sahabat mencatatnya di dalam kitab-kitabnya, sehingga kita pada waktu sekarang ini dapat memahaminya dengan asbab. Mereka memberikan ilmu-ilmunya, mencatat ilmu-ilmunya, dan memberikannya kepada para tabi'in, kepada para tabi'in menyampaikan lagi, dilanjutkan dengan tabi'in, dan para ulama-ulama kita menyampaikan kepada kita, sehingga kita mendapati ilmu yang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat billah, mari kita sama-sama buka kitabnya, yaitu kita masuk pada surat Al-A'raf, ya. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Dan kita pelajari di momen ini adalah, coba dibuka kitabnya di ayat yang ke-54. Nah, kita pelajarin ayat 54. Saat ini mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan daripada yang kita baca, sehingga kita paham harus bagaimana hidup ini dan bagaimana kita nanti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara berdoa, ya. Karena berdoa ini sesuatu yang kita butuhkan. Karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus memang mentaati apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana tata cara berdoa. Nah, insya Allah nanti di ayat-ayat yang kita baca ini ada bab-bab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus bagaimana yang sesungguhnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa-doa kita nanti dikabulkan. Insya Allah kita sama-sama kita baca di ayat yang ke-54, ya. Ayat yang 54, insyaallah. A'udzu
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbukumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa istawa 'alal arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini menurut ukuran hari dunia atau sepadan dengannya. Nah, pada zaman itu sebelum ada matahari, tetapi jika Allah menghendakinya, niscaya Ia dapat menciptakannya dalam sekejap mata. Ataupun penyebutan hal ini dimaksud guna mempelajari atau mengajari makhluknya agar tekun dan sabar di dalam mengerjakan sesuatu. Summa stawa 'alal ars. Lalu dia bersemayam di atas aras. Aras menurut istilah bahasa artinya yaitu singgasana raja ya. Jadi aras ini menurut bahasa adalah singgasana raja. Yang dimaksud dengan bersemayam ialah yang sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya ya. Yughsil lailan nahar. Dia menutupkan malam kepada siang. Bisa dibaca tahfidz, yakni yughsi. Dan dibaca tasdid, yakni yughsi. Nah, artinya keduanya itu adalah saling menutupi yang lain secara silih berganti. Yatlubuh yang mengikutinya. Nah, ini masing-masing di antara keduanya itu adalah mengikuti satu sama lainnya. Hasisan dengan cepat, secara cepat gitu ya. Wasamsa wal qamara wan nujum. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang. Ini baca nasab, diatapkan kepada asy-syamawat dan dibaca rafa sebagai mubtada. Sedangkan khabarnya ialah musyakharati, yaitu masing-masing tunduk ya, patuh bi amrihi kepada perintahnya, yaitu kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tinggal mengikuti saja ya. Nah, ini harus tunduk kepada kekuasaannya. Allahul khalq. Ingatlah, penciptaan itu hanya hak Allah. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan di bumi ini yang betul-betul terjadi, hanya Allah, karena itu ada haknya Allah. Wal amr, dan memerintahkannya.
Ini semuanya juga adalah hak Allah pula ya. Tabarok, maha suci, maha besar ya. Maha suci Allah. Allahu Rabbu, Allah Tuhan, pemelihara ya. Al-alamina, semesta alam. Gitu ya. Jadi Tuhan semesta alam, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka dikatakan la ilaha illallah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum tadarru'an, ud'u rabbakum tadarru'an, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri. Ini menjadi hal yang merendahkan diri ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri. Jadi manusia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanya merendahkan dirinya itu hanya kepada Allah, dan tidak boleh kita tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita merendahkan diri kepada sesama makhluk. Nah, karena ini tidak ada dasarnya ya merendahkan diri kita kepada makhluk. Ya, tetapi merendahkan diri ini kita hanya kepada Allah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri, wa khufiyah, dan dengan suara yang lembut ya. Suara lembut kan. Jadi berdoa ini kita tidak perlu keras-keras. Ya Allah, ya Allah, ya Allah ini. Karena Allah ini Maha mendengar ya. Allah ini Maha mengetahui apa yang kita sampaikan. Maka di sini diperintahkan di dalam ayat yang ke-55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah ya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Nah, suara yang lembut. Jadi tidak perlu kita berkeras-keras untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup di dalam sebaik-baik doa adalah di dalam kolbu ya, di dalam kolbu. Dan kalaupun ada yang keluar sir saja itu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, lirih gitu ya. Jadi di dalam berdoa itu kita tidak perlu mengeraskan suara. Nah, apalagi mengeraskan suara ini bisa mengganggu saudara-saudara kita ada dalam lingkungan kita sendiri ya. Jangan sampai kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sementara ada saudara-saudara kita, ada saudara-saudara kita yang merasa terganggu dengan suara-suara kita. Sebetulnya baik berdoa, tetapi doa di sini adalah doa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an. Ini perintah ini. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wa khufiyah ini dengan suara yang lembut ya. Suara yang lembut, suara yang lirih. Jadi ada suara sirah kecil saja. Tidak perlu kita mengeraskan suara-suara yang kencang-kencang itu kan. Ada sebagian orang-orang zaman jahiliyah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan suara yang keras. Dan itu di dalam Islam ini diajarkan dengan suara yang lirih ya. Allah ini perintah lah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wa khufiyah dengan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bahkan ada orang yang berdoa kepada Allah itu dengan gerakan-gerakan yang Masya Allah kita lihat ya. Pada zaman ini terbuka sekali dengan adanya media sosial. Maka ada beberapa orang yang berdoa dengan gerakan-gerakan yang tidak ada sunnahnya, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, padahal di dalam ayat ini Rasulullah menyampaikan kepada
kita bahwa innahu la yuhibbul muhtadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, ada yang berdoa sampai jumpalitan gitu kan, kita lihat di media sosial itu. Ada orang yang berdoa dengan sepertinya menangis, berteriak-teriak. Nah, ini sesuatu yang menyalahi aturan yang Allah sudah tetapkan, karena Al-Quran menyampaikan bahwa innahu la yuhibbul muhtadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di dalam berdoa ini kita lebih baik syir saja ya, bisa boleh di dalam hati, tetapi kalau kita mau sedikit biar kita ada rasa ada rasa lah. Biasanya kalau mulut kita bergetar untuk berdoa kepada Allah itu mempunyai tekanan dalam kalbu kita ya. Tetapi di sini ada suatu larangan, yaitu dengan mengeraskan dalam doa. Jelas, wahufiyah, dengan suara yang lembut diperbolehkan ya. Tetapi Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas di dalam berdoa. Seperti banyak di halayak di luar itu mengeraskan suara, suara itu adalah suatu kesalahan ya. Lanjut lagi kita ke ayat yang berikutnya, ayat 56 ya. Wala tubsidu bil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wala tufsidu fil ardi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ini dengan melakukan kemusyrikan atau perbuatan-perbuatan maksiat. Atau zaman sekarang ini kita bisa melihat sekali ya, orang-orang yang merusak bumi ya. Padahal di sini sudah ditekankan wala tufsidu fil ardi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ini bisa secara fisik atau bisa secara akhlak. Fisik ini adalah bagaimana ya, kita tahu bumi ini sudah Allah jadikan sesuatu yang indah tetapi dirusak ya. Nah, dirusak ini kalau dimanfaatkan kepada yang memiliki atau yang menempati tanah itu ya, tanah itu memang Allah sudah memberikannya, karena seseorang diturunkan di bumi itu, maka disitulah rezeki mereka. Bukan rezeki yang ada di dalam bumi ini lantas dibawa keluar jauh, sekarang dari tanah pulan atau negeri pulan ngambil tanah di sini, sementara tanah di sini atau rezeki di sini adalah sesungguhnya Allah turunkan untuk mereka yang ada tinggal di situ ya. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ya, ketika dia kehausan, maka Allah turunkan dari dalam itu ada sumber mata air yang sampai saat ini tidak berhenti-berhentinya ya. Nah, itulah rezeki. Karena memang di situ Nabi Ibrahim tinggal di situ, maka Allah berikan rezeki dari dalam bumi. Nah, begitupun rezeki yang ada di dalam bumi ini sesungguhnya untuk dipergunakan bagi manusia yang ada di atas bumi itu sendiri. Bukan lantas diambil atau diberikan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang jauh dari bumi itu sendiri. Nah, itu maka janganlah sampai kita merusakkan bumi ini ya. Kalau dengan akhlak ya tentunya kita tidak boleh melakukan kemusyrikan ya, dan perbuatan-perbuatan yang maksiat gitu kan. Ba'da islahiha, sesudah Allah memperbaikinya. Dan Allah bentuk ini kan, bumi ini menjadi indah ya. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya tanah ini kering, Allah tumbuhkan pepohonan-pepohonan gitu kan. Dan dihiasi dengan bebatuan-bebatuan dan dialirkannya ya sungai-sungai. Nah, ini Allah kan membaguskan. Allah memperbaikinya ya. Dan kita ini dilarang sebetulnya
dilarang kita untuk merusaknya itu. Maka ba'da islahiha, sesudah Allah memperbaikinya, ya, membaguskannya dengan cara, yaitu sebagian mengutus Rasul, karena Rasul ini adalah waliullah, maka dia menciptakan perbaikan-perbaikan. Sebagaimana dulu ada wilayah kekeringan, maka Allah berikan ilmu kepadanya biji-bijian, maka ditanamlah biji-bijian, maka tumbuhlah. Nah itulah. Jadi memperbaikinya ini bisa melalui Allah menciptakan kun fayakun, ya. Jadi maka jadilah, ya. Tetapi ada juga yang Allah berikan ilmu kepada seseorang, dan seseorang ini memperbaiki wilayahnya itu atau perkampungannya itu sehingga perkampungan itu menjadi perkampungan yang asri, gitu ya. Menjadi perkampungan yang asli. Nah ini dengan asbab Allah memberikan petunjuk, ya. Nah, gitu. Dan kita juga berusaha untuk memperbaiki lingkungan kita agar kita menjadi nyaman tinggal pada tempat yang kita tinggali. Wad'uhu khawfan, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, ya, terhadap siksaannya. Kita semua sudah tahu, ya, sebagai mukmin, karena ada surga dan neraka, dan kita harus takut dengan neraka. Ya, bagaimana neraka itu digambarkan oleh Rasulullah SAW, panasnya neraka itu, ya, kalau saja neraka ini setitik saja api neraka diturunkan ke bumi, maka bumi ini akan hancur. Demikian, ya, yang disampaikan. Maka ulama-ulama menyampaikan kepada kita bagaimana kekejaman neraka itu. Nah ini menjadi suatu ibroh atau menjadi suatu pemahaman untuk kita, ya. Jadi kita berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Takut takut kalau kita tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus takut juga dengan siksanya neraka. Bahkan sebelum masuk neraka, manusia itu ada perjalanannya, yaitu kubur. Dan kubur ini ada namanya siksa kubur. Nah maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk terhindar daripada siksa kubur. Wa tama'an, dan penuh harap, dan kita selalu berharap, ya. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menghindarkan kita daripada azab api neraka, dan semoga Allah memasukkan kita, memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ini sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. yakni orang-orang yang taat. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nah, sesungguhnya rahmat Allah ini dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita harus yakin kalau kita berbuat baik, maka Allah dekat kepada kita. Tetapi kalau kita tidak berbuat atau tidak membuat kebajikan, maka Allah itu menjauh daripada kita. Maksudnya rahmatnya, ya. Jadi rahmat kasih sayang Allah itu. Kenapa seseorang itu merasa bimbang, merasa risau? Karena dia jauh daripada rahmat. Kenapa jauh dari rahmat? Karena dia tidak berbuat kebajikan, ya. Tidak berbuat sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita dalam perkara-perkara kebaikan. Nah maka kita berbuat itu sesungguhnya, kita berbuat baik itu sesungguhnya berbaik kepada diri sendiri. Tapi kalau kita berbuat jahat, ya kita berbuat jahat untuk diri sendiri, ya. Insyaallah itu mungkin ayat 54 yang kita baca sampai ayat yang 56, ya. Mudah-mudahan ini menjadikan ilmu untuk kita, dan kita mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan cucuran daripada keberkahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan kita paham apa yang tadi kita pelajarin, menjadikan ini suatu
ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Terlebih tadi di sini ada penekanan yaitu dalam perkara-perkara berdoa, maka berdoa itu khaufan wa rahmah. Yakni kita ya berusaha untuk melaksanakan doa-doa ini secara lirih, dan kita harus punya kekhawatiran bahwa doa kita tidak diterima, maka kita berusaha untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan doa-doa kita ini pasti diterima Allah Subhanahu wa taala, tapi perkara dikabulkan itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu kalau saja tidak dikabulkan di bumi, ya doa yang baik ini, tentunya di akhirat kita pasti akan mendapatkan balasannya. Ya, suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu mudah-mudahan apa yang kita baca tadi mendapatkan kita cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ilmu, dan ilmu ini kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita agar kehidupan kita ini menjadikan nyaman, tentram ya. Jadi kenyamanan ketentraman ini dibuat oleh kita sendiri. Maka kita perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menuntut ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala daripada Alkitabul Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Insyaallah sahabat-sahabat billah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada waktu pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.